Gak nyangka gue si Surya. Kelihatannya mukanya kayak biasa-biasa gitu, kayak nggak punya duit. Padahal lihat tuh, mobilnya banyak banget. Sur, kok hilang-hilang mulu, Sur? Apa, Pak? Masuknya gimana nih? Bentar. Waduh. Wih. Sambil ini bapak temen kita dah. Mentari pagi indah dengan sedih di awal kehidupan kita. Sehat cerah. Ngapain, Pak? Si itu yang ngapain? Gue mestinya nanya. Lu ngapain main gitar di sini? Mana lagunya juga salah liriknya lu. Kenapa lu tiba-tiba main gitaran begitu? Biasanya main becekan lu. Pengen belajar, Pak. Belajar gitar. Iya, masa belajar? Masa belajar ngojek sih, Pak? Iya, kenapa emang? Pak, saya tuh semalam mimpi, Pak. Mimpi apa? Mimpi ya itu, mimpi pengen bikin grup itu. Saya kan ngumpul-ngumpul di depan. Ada 5 orang sih, Pak. Pengen bikin grup motor. Iya, masa grup WhatsApp sih, Pak? Oh iya. Di grup WhatsApp juga nggak apa-apa sih. Kenapa emang tiba-tiba lu pengen bikin grup motor? Kan kayak bapak gitu, touring-touring gitu, Pak. Nyanyi. Iya. Nyanyi touring-touring gitu. Iya. Lu pengen bikin grup motor apa? Ya apa ya, Pak? Kan gua prediksi. Kalau permisi belum. Permisi udah ada. Si Andika mau bikin tuh, Andika Usi. Predator. Predator jangan dong. Kalau Predator mah lu kayak monster makan. Mendingan lu bikin. Sorry banget batanya sih. Mendingan lu bikin grup. Namanya adalah Prematur. Ah, mending nggak usah lah, Pak. Ngapain? Iya sih, iya udahlah nggak usah lah. Lalu lagi ngapa tiba-tiba pengen bikin grup? Soalnya saya semalam mimpi, Pak. Tadi kan udah ngomong ya. Udah 2 kali udah ngomong mimpi. Mimpi lu banyak banget. Iya kan? Iya. Udahlah, mendingan sekarang lu latihan nyetir mobil. Ngapain, Pak? Ya kan biar bisa nyupir. Kan ada Ipul, Pak. Ipul tuh udah mulai males-malesan, gue lihat dia. Iya, emang ya. Dia tuh kemarin bilang sama gue, Pak, saya tuh pengen Pak jadi asisten Bapak. Jadi itu keren gitu. Tukeran, lu jadi supir, gitu. Bagus. Jadi kapan ya, Pak? Ya lu belajar dulu mobil, setir mobil. Bisa bahasnya. Gue mau nanya sama lu kalau dari grup prediksi yang paling lu suka siapa sih? Yang paling suka apa yang nggak suka, Mas? Yang paling lu suka? Esta, Pak. Gak suka lu? Suka. Suka kenapa? Sukanya? Dia itu lucu, Pak. Lebih lucuan mana sama gue? Lebih beda berarti tipis. Masih lucuan Desta, Pak. Oh gitu? Iya. Kenapa? Beda tipis. Misalkan 90. Desta 90, bapaknya 89-nya. Beda 1 lah, Pak. Kenapa kok gue lebih lucu Desta? Kenapa lucunya Desta? Kenapa? Soalnya dia di net, Pak. Kan bapak nggak di net. Oh, bedanya cuma karena dia di net, gue enggak. Iya, Pak. Oh ya udah nggak apa-apa. Gue jadi alasannya cuma karena gue nggak di net, dia Iya, masih di net. Iya. Berarti lu cinta banget sama net tuh? Iya sih, Pak. Oh, karena ada si Firda ya. Iya, Pak. Soalnya masih ada dia. Oh ternyata Tono ini memang belum bisa move on dari Firda. Ya ampun. Ya udah deh kalau gitu, mendingan kita sekarang sidak. Pret, kan masih ada 4 anggota lagi yang belum kita sidak. Gimana? Saya males, Pak. Bapak aja sendiri. Songong lu ya? Enggak, maksudnya istirahat di sini enak, Pak. Soalnya nyaman di situ. Oh jadi lu males nggak mau ikut gua sidak nih? Bukan males, Pak. Saya pengen ngopi doang di sini kan ganti-ganti bentar, Pak. Ya kan di sana juga bisa ngopi. Mulai songong lama-lama lu ya? Boleh juga sih, Pak. Boleh juga, yuk kita jalan yuk. Hari ini jadwal kita siapa? Vincent. Vincent. Nah, Dia tuh siapa, Vincent? Vincent temannya Desta, lu yang Oh. pura-pura geblek lu. Oh, yang itu ya, yang Iya. di Today Show. Nah, Iya. kita ke Vincent, oke? Iya. Let's go. Oke, kita udah sampai nih di tempatnya El Kerabat. Gue dikasih sama asistennya lokasinya di sini. Hebat juga ya tempatnya. Mobilnya banyak banget. Jangan-jangan ini namanya kerabat, kerjaan apa aja diembat nih. Ini hasil dari kerjaan-kerjaan dia nih. Gak nyangka gue si Surya. Kelihatannya mukanya kayak biasa-biasa gitu, kayak nggak punya duit. Padahal lihat tuh, mobilnya banyak banget.
Emang bener-bener hebat dia tuh. Gak percuma namanya kerabat. Kerjaan apa aja diembat. Mana sih masuknya? Wah, ada kolam susu. Isinya ikan. Wih, keren banget. Selamat malam. Ya. Bapak, Siap. berhenti. Jaya. Wih, gelap lagi. Keren banget ini. Kok bisa hilang orangnya? Sur. Ya, Pak. Ada lagi. Hebat begitu ya. Sur, kok hilang-hilang mulu, Sur? Halo, Pak. Masuknya gimana nih? Bentar. Waduh. Wih. Salah lagi, Pak. Waduh. Wih, keren juga. Masuk, Pak, masuk, Pak. Masuk, Pak. Iya. Kamu mesti ngapain di dalam? Gak ada siapa-siapa, Pak. Oh, kok buka-buka celana sih? Lagi makan, saya kalau makan emang butuh. Jangan gitu, saya masih SMP nih. Siap. Siap, Pak, siap, Pak. Aduh, saya lagi beres-beres ini. Banget ini. Ini rumah lu? Gak nyangka lu, Sur. Jadi gini. Bener-bener ya. Ini korupsi kecil-kecilan Bapak saya. Oh gitu, korupsi. Bukan, ini kantor podcast. Oh di sini? Iya, Bukan sekarang rumah lu? jadi kantor. Gue pikir tadi di depan mobil banyak banget punya lu. Bukan, mana kuat saya Pak beli mobil banyak begitu. Iya. Wah lagi makan, Saya yang lagi ganggu makan, saya makan iya. dulu. Nggak apa-apa, aman. Udah makan aja dulu. Aduh, ternyata di sini rupanya mereka kalau kerja nih podcast ya. Iya. Syutingnya di sini. Iya, semuanya di sini Pak. Oh, gua kalau lihat di YouTube Ah, ngapain sih? lalu enak sampahnya. Oh, begitu. Lah, kagak ada yang lihat juga udah Udah lama. enak di YouTube orang. Gua kalau lihat di YouTube lo, di Apa YouTube sih? podcast gitu ya. Heeh. Katanya kayak ruangan gede gitu. Enggak, ini cuman kayak 4x4 kita sewa setahun. Oh. Terus semenjak Omes punya obsesi yang berlebihan. Emang dia obsesinya apa sih? Nih, Ji, bener nih. Gimana sih dia? Ini mohon maaf nih, nggak nyediain apa-apa nih. Nggak apa-apa, lagian juga. Vegetarian semua nih. Waduh, langsung dimakan gitu. Iya dong. Nah, dikata gua kuda. Gimana, Jadi Bang? gini, Ji. Tunggu sebentar sebelum kita ngobrol. Foto dulu dong. Wah. Iya. Sekali lagi. Oke, Iya. thank you. Ada nggak perlunya itu ya. Jadi gini, gua kan sama Omes sama Darto sama Enggok bikin podcast, namanya Podcast Mas. Jadi tiba-tiba Omes bilang gini, gua mau podcast kita terbesar di Asia Tenggara. Amin. Bukan hanya Indonesia. Iya. Jadi dia pengen dia se-Asia Tenggara. Dia terlalu berlebihan nggak sih? Parah. Gue Parah, tuh ya. kayak selama ini gue kerja di podcast itu kayak buat apa sih namanya Pak? Menyuguhkan keinginan dia doang gitu. Oh, sebenarnya lu nggak mau bawa banget gitu. Capek Pak, bukan apa-apa. Emang dia emang obsesinya kepengen jadi presenter radio gitu? Enggak, bukan gitu. Kalau orang-orang ditanya, lu pengen apa? Pengen kaya. Kalau Omes nggak bisa ditanya gitu Pak. Oh. Lu pengen apa? Gue pengen kaya banget. Oh, susah. Kalau Omes tuh kata- pengennya kaya banget, kaya banget. nggak bisa kaya Nggak doang. bisa kaya doang. Harus kaya banget. Makanya agak berlebihan ya. Makanya kita Tapi gue teman-teman- lihat perkembangan podcast lu ya dari hari ke hari gue lihat tuh biasa aja. Harusnya lu mau muji. Harusnya naik. Dari karirnya bagus terus gitu loh. Iya, bagus lah, Iya. bagus. Alhamdulillah. Iya, gue lihat tuh wah, keren banget dan itu eksklusif. Iya kan baru aja di ini apa namanya dirilis sama Spotify, mereka ngasih tahu top podcast memang global. Jadi Spotify dunia tuh sudah mengakui ada si podcast Mas ini sudah diakui sebagai nomor 1 podcast yang paling banyak ke play. Keren banget. Alhamdulillah. Kita lihat di sini ini ada penghargaan-penghargaannya. Ini penghargaannya ya. Bukan Pak, ini hardcase. Oh, ini hardcase. Ini hardcase kalau kita mau traveling. Jadi kan kita kemarin habis dari Bali, kita take podcast di Bali kerja sama orang sama Kemenpar. Kemenpar. Oh, ini alat-alatnya. Iya, jadi ini kayak anak band gitu Pak tuh. Wih, Mixer. keren, mixer, Ada mixer mic, semua sama segala macam. headphone. Kebetulan headphone-nya masing-masing. Wah, ini kayaknya gue bawa di Taulani TV pengen bikin juga. Oh, nih. harus bikin Pak. Podcast. Jadi kamera-kamera tinggal cet jalan. Gini, soalnya kan kalau gue lihat di podcast Mas ini kan anggota prediksi ada 3 di sini. Ya, Dato, Omes gua. Omes lu. Ya. Udah punya kerjaan di podcast. Ya. Gue mau bikin di Taulani TV itu bikin podcast. Gue mengajak teman-teman prediksi yang masih nganggur, yang ya pendapatannya masih belum seberapa lah. Siapa itu? Ya kayak misalnya Ferry Mariadi gitu kan. Terus kemudian oh udah punya YouTube ya? Udah punya YouTube. Yang belum Emang- punya YouTube siapa sih? Udah punya YouTube cuman iklannya dikit. Ya, terus apa lagi ya di situ ya? Soleh. tuh. Gue pengen fasilitasin gitu. Tapi kan orang anak-anak kan sekarang lagi membuat bisnisnya sendiri. Iya Ronald sih. kan lagi bisnis. Ronald lagi bisnis. Bikin baju. Anak-anak prediksi tuh memang semuanya sih gue bilang berdikari ya. Iya. Luar biasa Jadi semua. memang harus
tetap survive meskipun di pandemi ini. Iya, harus begitu. Ferry Mariadi ininya jalan, channelnya jalan. Channelnya jalan. Tapi gue mau bikin dia podcast Mas berdua sama Soleh. Bikin podcast bareng sama Soleh. Ferry Mariadi. Jadi gue nanti mau namain dia itu adalah Somar. Soleh Mariadi. Soleh Mariadi, Somar gitu. Lu ngomong-ngomong di ruangan segini nggak sumpek gitu? Sebenarnya gue nggak suka konsep industrial karena buat industri kreatif, industrial tuh kan biasanya monoton gitu kan, kayak beton-beton. Cuman balik lagi, ini pun semua studio ini yang ngedesain Omes. Dia selalu kayak lebih dominan gitu, mau menguasai Bukan mau menguasai, dia ngambil keputusan sendiri aja, Pak. Itu tuh maksud gue, yang lu kan sebagai ketua yang dihargai, tolong lah lu ngomong pelan-pelan lah sama dia gitu. Gue coba. Kayak gini, kalau ngomong pelan-pelan sama dia nggak bisa. Dia harus ngomong kencang. Agak udah. Bukan itu maksud gue, temponya, ngomongnya pelan-pelan. Iya. Bukan ngomong volumenya. Iya. Kayak ini warna kuning. Dia tuh Cuma gue baru mau nanya, kenapa harus warna kuning? Dia tuh sukanya warna kuning. Kan kuning itu melambangkan lembek. Bukan dong. Kenapa? Bukan. Kuning itu menurut dia apalah, gue juga nggak tahu. Sampai ke gembok-gembok warna kuning, lihat. Lama-lama kantor gue kayak kantor partai. Bukan apa-apa. Gue baru mau ngomong. Iya. Jadi ada tempat lainnya sih. Di situ gue ada ruangan. Ini ada di sini ada sini. Coba. Ih. Halo ya, saya beres-beres. Saya lagi beres-beres soalnya nih Pak Ji, habis pada tag anak-anak. Iya. Tadi syuting hari ini. Hari ini tag podcast karena kan kita mau mulai season 4. Iya. Oh, sudah dibuka, ini punya siapa? Oh, jangan-jangan punya Omes kuning juga soalnya. Oh iya benar. Ayo lanjut. Kesini ya? Jadi ini tuh sebenarnya working space. Awas kaca. Iya. Emang kaca ada salah apa? Bukan, maksudnya ini kasih tahu orang, awas ini ada kaca. Oh, oke. Iya. Ini working space. Disewa-sewain. 3 lantai ke atas. Oke. 12 lantai ke bawah. Oh, lebih mahal. Lebih banyak. Oh, Banyak iya. bawah. Biar jejak gitu nih. Iya. Tempat toko, ini kan kayak tadi kan apa yang. Oh, sekarang mah kantor gitu ya kecil-kecil gitu. Iya, Pak. Jadi Lu kok cuma nyewa segitu doang? Emang budget kurang aja? bukan masalah budget, kita buat apa juga gede-gede. Iya sih, bener buat podcast Karena kan doang. sekarang WFH, meeting dari handphone semua. Iya, bener. Sebenarnya kan kantor tuh perlu nggak perlu. Iya. Ntar ada owner kali. Itu di situ akuarium Megateng. Oh, ini ada ikan cupang, ikan sapu-sapu. Nah, boleh. Iya. Salah satunya tuh. Iya. Ada ikan sapu-sapu di situ. Bukan belut murah ya? Oh gitu. Iya. Sekarang memang kerja lebih ini ya, lebih tempatnya lebih simpel ya. Kita ngobrol-ngobrol doang sih. Di sini ada kopi juga. Mau kopi? Ini kulkas ya? Ya kulkas emang lo bilang. Segini gede, isi cuma 2, udah gede, sisa lagi. Nawarin gua lu tega Nah, banget. dia emang jualnya per gelas. Punya gelas sendiri-sendiri, pandemi kan. Lu nawarin gua kopi? Iya. Sorry, enggak. Cik, tapi rumba. Tapi rumba. Kopi dong. Lu nawarin gua kopi tadi. Ya maksud gua kode. Kode apa maksudnya? Gua nggak ngerti. Lu ngomong lu mau kopi. Kopi dong dia. Oh, itu kopi dari gua. Iya. Iya tahu. Keren banget seumur emang. Iya udah ya Gue udah. kerabat sih. Iya lu kerabat kan? Apa sih kerabat? Kerjaan apa aja di Kopi juga mau lembat. Iya. Bukannya pengen, dia pengen sih, Iya, bukannya iya, maksa, cuman kan kalau ada kesempatan dia mengapa tidak. Iya udah. Siapin deh Ton. Tapi ini kopinya gua ada. Ya cuman kopi doang gitu kayak nggak ada apa-apa lagi, kopi aja dulu gitu. Ya, maksudnya kan masa kopi dulu. Kan lu mintanya kopi doang. Ya udah. Kita ngopi di tempat podcast aja ya. Kopi. Iya. Ini gue demen nih. Pergaulan banyak kita gitu. Ini kalau syuting podcast tuh hari apa aja? Kita dedicated day hari Kamis. Oh, hari Jadi hari Kamis itu gua Darto Omes gak ngambil syuting. Oh. Gak ngambil MC-an. MC-an masih lah. Masih. Karena duitnya cash kan. Iya. Pak, ini Pak kopinya Pak. Tono. Waduh, udah nyampe nih. Terima kasih. Wah, Ini buat ini. Pak Surya. Iya. Vanila ya Pak. Vanilla, iya. Pak, gula aren. Gula Gula aren. aren. Makasih. Kopi apa ini, Ji? Ini namanya kopi hitam Gilus Mix. Oh gitu. Ini yang lu pengen kan? Iya dong, ini. Saya suka nih sama gini-gini. Seminggu sekali apa nih kita sama Gilus nih? Iya. Mau nyobain? Ini coba lu cium dulu aromanya nih. Gue nih. Ini aroma gula aren. Yang ini? Oh ini vanilla ya? Vanilla, lihat tuh. Ampasnya cepet turun. Oh iya bener ya? Jadi nggak keburu dingin. Kopi hitam kan enaknya diminum Panas. pas panas-panas. Iya bener. kan? Nah, Jadi nggak lama nunggu lagi. Bener. Wah iya. Mau cobain? Cobain Pak. Tos dulu dong. dong. Mantap. Wah. Enak nih
Pak Ketua. Iya dong. Ini kopi bikin melek, nggak bikin kembung. Jadi nggak takut lagi minum kopi dan bisa dinikmati sampai habis. Keren. Sikat cuy. Sikat. Tapi ini Pak, aromanya ada apa aja nih Pak? Wih, pertanyaan bagus. Wah, ini gue itu seneng nih. yang gue suka ini. Gue dari semua anggota prediksi Iya, cuma iya. lo doang nih yang ada interaksinya. Gitu. Ini aromanya apa aja nih? Nah itu. Gue tambah lagi minggu depan. Oke mantap. Itu baru yang gue bicarakan. Ini aromanya ada aroma vanila. Vanila. Ini yang saya minum nih. Mm. Aromanya berasa banget vanilanya. Terus ada aroma pandan. Nah, dan ada aroma gula aren yang gue minum nih. Oh, Nih, banyak varian aroma, jadi nggak ngebosenin, Sur. Iya benar. Gitu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa Nah, gitu. digilir begitu aja. Tapi rasanya tetap kopi hitam, enak tapi aromanya vanila sih. betul banget. Wah, keren. Kan kopi hitam Gilus Mix, kopinya anak muda. Asik. Nah, ini juga udah ada di Alfamidi Pak Surya tuh. Packnya kayak gini tuh. Kalau di Alfamidi belinya begini Kayak packnya. gini tuh. Ya kan? iya, Gula aren. gula aren. Ini vanila. Ini vanila. Ya kan? Aroma vanila. Lagi pandan. Aroma pandan. Wah, saya beli harus 3 nih ntar. Nggak usah beli, Oh. gua kasih lu buat lu sekarang semuanya. Yang bener nih Pak Ji. Kan buat podcast di sini nanti ngumpul. Biar ya melek kan? terus, Pak. Biar melek terus. Wah, makasih nih, Pak Ji. Iya, nanti kalau next udah habis ya beli. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Ini buat stok aja lah. Kuotanya segini aja. Iya, gitu. Gak apa-apa Ji, makasih banyak ini Mas. Sama-sama, Sur, Ini sama-sama. belum tentu yang lain ngopi juga ini. Oh jelas. Iya. Hanya orang-orang tertentu yang ngopi. Nah itu maksudnya, poin-poin itu poin. Kalau yang lain kan sepeda. Oke presiden bagi sepeda. Iya. Waduh makasih Ji. Iya, kita minum lagi, minum lagi. Iya minum lagi. minum lagi. Wah. Nah, ini gua kan udah sidak pred ke semua anggota prediksi. Iya, iya. Cuman sayang banget. Kenapa Ji? Ketika gua sidak pred lu Hmm. sama sekali tidak memperlihatkan identitas anggota lu. Maksudnya? Baret lu nggak ada, Ada Ji. jaket lu nggak ada, Ji. kalung lu nggak ada. Ada. Jadi kayaknya kalau ngeliat kayak begini, Iya. lu cukup ngopi aja. Jangan gitu dong sih. Jangan gitu dong Tidak Ji. ada yang lain. Bukan gitu, kan identitas itu ada di dalam hati. Oke. Maksud gue orang-orang juga udah tahu. Gue beberapa kali kemarin gue ke Bali. Ngomong apa dia? Pas gue lagi makan sama Darto sama Omes itu. Mas Yuda, iya pelayan. Pelayan ya? Mas Yuda, prediksi yang lain mana? Tuh. Kalau gue jalan udah bertiga aja, itu udah kayak mewakili segerombolan kita. Oh, begitu ya. Seperti yang gue bilang, kalau kita udah pakai patch, kita harus menjaga nama baiknya. jelas. Karena jelas. orang pasti tahu gitu. Tapi lu sebetulnya ada kan jaket ini? ada di mobil ada. Di mobil ada. Selalu kan? gue bawa. Bener nggak bohong ya? Gua tuh pagi berangkat, gua kan siaran subuh. Iya. Pagi berangkat masuk mobil, cium baret. Itu gua suka. Bau keringat. Itu baru prediksi. Itu Ji. Baret ada di mobil. Baret ada di mobil. Jaket ada di mobil. Jaket ada di mobil. Oke. Nih Ji, mohon maaf nih. Iya, iya. Sebelumnya karena gua nggak balikin apa-apa kalau lu kan udah ngasih ke gua. Maksud lu apa nih? Gua orangnya nggak mau pamri-pamri nih. Enggak, gua nggak. Kecuali kalau ada cash nggak apa-apa. Wah, nggak gitu dong. Nggak gitu nih. Maksudnya gimana? Maksudnya gua ada permainan buat lu nih. Ada satu permainan. Permainan asik sekali. Semua disoundtrack. Nih kan kita kemarin sempat ada kerjasama Oke. sama produk orang dewasa. Iya. Ini namanya dadu orang dewasa. Dadu orang dewasa. Oke. Jadi Dadu cara orang mainnya dewasa. Cara mainnya gini di. Gimana? Ji, dadu. Ini ada bagian-bagian. Ini ada kegiatannya. Tiup, pijat, kecup, hisap. Hisap, jilat. Aduh, kegiatannya. Ini anggota tubuhnya. Leher, dada, surprise. Kalau surprise bebas apa aja. Oke, Ini surprise. telinga, leher, ada sikut kanan. Waduh, bukan bibir, Pak. Oh, bibir. Masa orang nyium sikut bukan apa? Iya. Ini lama waktunya. Waktunya berapa menit? 10 menit, 2 menit, 15 menit. Wow. Nah, ini tempat-tempatnya, Ji. Oh, Ada hotel, wah, meja belajar, benar. di hutan. Wah, Maksudnya di pohon-pohon. Pohon-pohon. Halaman-halaman. Semak-semak gitu ya? Semak-semak. Ini di ruang tamu. Heeh. Nah, ini di markas Apollo. Gimana sih? Markas Apollo di kantor. Iya. Apa sih itu? Oh, di dapur. Dapur kebalik. Dapur. Saya pikir di NASA. Iya. Jadi cara mainnya gini, Ji. Ambil semua dadunya. Misalkan nih bagian aku ya. Iya. Cara mainnya nih. Iya. Ini, kocok-kocok.
Tuh. Sentuh bagian apapun surprise di di hotel selama 2 menit. 2 menit. Tapi kan ini aku sama kamu. Bukan, ini gua ngasih tahu contohnya aja. Masa aku Lu mesti jangan ngomong? terlalu dalam. Gua ngasih tahu contohnya doang. Masa kita bermain ini kan kita sama-sama berkeluarga, Ji. Ini lucu ya, bagus sekali ini ya. Iya. Aduh, Gitu. keren banget ini. Coba ya, aku Coba. pura-pura Aku ya, pegang kamu ya. Ini aku ya, aku Iya. akan megang kamu atau kamu yang megang aku. Kamu itu servisnya. Oh, ini servis aku buat kamu. Iya. Oke. Enggak salah. Servis aku buat kamu. Kamu yang Oh iya beli. iya. Aku yang ngocok, kamu yang servis aku. Iya. Oke. Aduh, jadi fitnah nih. Aku deg-degan ya. Iya. Nah, Pijat. bibir 10 menit di hutan. Ini dong. Ngapain? Kamu. Iya, aku lagi ya. Kamu. Lagi ya. Jilat bibir 20 menit di meja belajar. Udah kali ya. Belajar. Udah kali ya. Enggak, ini gua kasih tahu doang. Please, ayo please. Ini Aku masih SMP. 20 menit. Enggak. Udah 5 menit. 2 Jangan, menit, 2 menit. aroma nyampur ntar aroma pandan sama vanila nyampur. Enggak. Oke. Gitu, Jin. El Kerabat. Nah, El Kerabat. Surya ini dijuluki El Kerabat. Ya, Apa gua singkatan? anggota terakhir diprediksi. Anggota terakhir dan anggota termuda diprediksi. Anak paling kecil. Jadi dia tuh si bungsu julukannya diprediksi. Si bungsu tapi yang kelakuannya justru paling dewasa. Ya, gua selalu menservis teman-teman lah. Bener loh, Surya ini orang anggota yang diprediksi tuh yang paling aware, paling apa dikit tuh inisiatif orangnya. Iya. Kayak kemarin di bus aja tuh, Gua beli mau mie. apa Ji? Mau apa ditawarin semua. Iya. Gitu. Karena gua biasa kayak gitu. Oh. Gue kan di rumah anak terakhir, jadi paling lama hidup sama emak gue tuh gue, kakak gue satu, abang gue satu, kakak gue satu. Jadi gue paling terakhir di rumah. Jadi kerjaan gue sampai sekarang pun di rumah gue yang masak gue. Oh. Bukan mbak, bukan bini gue. Jadi terbiasa lo begitu ya? Iya. Makanya diprediksi juga kita tanpa kita minta tolong dia udah inisiatif sendiri. Gitu. Iya sekalian ini mah paling. Kan gue pengen bikin apa? Masa gue makan sendiri nggak enak? Gue Jadi- tawarin yang lain. Jadi lu ada jiwa OB tuh ada ya? Bukan jiwa OB dong. Harusnya ke humanis setia kawan gitu loh. Iya. Perspektif lo kenapa ke situ? Kerabat. Nah, ini singkatannya adalah kerjaan apa aja di Emban. Iya. Ya, jadi ini kalau di grupnya prediksi, Surya ini yang paling sering bukan dibully ya, tapi dicengin terus sama anak-anak. Gua nggak pernah didengar suara gua, tahu nggak lu Ji? Gua teman-teman nih gimana nih buat pesawat? Kagak ada yang gubris. Kirain cuma kabar gembira. Apa Ji kabar gembira? Mata duitan lu semua. Orang gua mau ngurusin juga. Udah gitu kemarin gua nggak terimanya Ji, tiba-tiba gua didaulat untuk jadi bendahara. Justru itu kebanggaan prediksi Surya jadi bendahara. Bukan masalah kebanggaan, ribet Ji. Kenapa sih? Asal lo tahu itu Kan duit. lo orangnya amanah. Gua tahu. Rekening gua ada 4. Sombong. Ada isinya? Kagak. Justru yang 2 udah gua udah kurang-kurangin. Maksud gua masukin ke situ kan. Yang 2 nih. Tapi sayangnya ATM-nya yang ini hilang. Gua nggak tahu kemana. Yang ini buku tabungan yang hilang. Jadi otomatis nyampur kemarin duit touring sama duit rumah tangga gue. Jadi kecampur. Kecampur. Justru untung dong. Makanya gua Bukan lu nombokin. Enggak nombokin. Oh. Kemarin nombok masing-masing kan kita bagi-bagi akhirnya. Iya. Habis berapa juta buat gimmick doang tuh. Iya, benar. Iya, buat gimmick doang habis banyak. Jadi, gue tuh kemarin gue kesulitan memanage duit gue sama duit anak-anak gitu. Makanya gue paling takut gue kalau masalah duit Ji. Apalagi megang duit orang. Gue bukannya cari muka ya, cuman gue paling hati-hati sama orang-orang yang kerja sama gue sebelum tanggalnya gajian, kalau bisa gue udah gaji gitu. Tapi jangan jauh-jauh. Istilahnya sebelum keringat itu Kering, kita udah harus bayar haknya ya. Itu gue udah kebiasaan kayak gitu. Jadi gue hati-hati banget pegang duit orang. Justru duit itu anak lo ditunjuk jadi bendahara karena keamanahan lo itu. ngerepotin sih. Enggak ngerepotin, makanya Gak kita ngerepotin buat lu kan lu gak pegang. Tinggal bayar. Gua repot. tapi dalam sebuah manajemen harus ada bendahara. Ya memang. Gak ada 13 orang itu, cuman lu yang dipercaya. Gak maksud gua yang lain gitu. Aduh, yang lain gak bisa. Soleh kan lebih teliti orangnya. Soleh teliti, tapi dia tuh kadang-kadang suka tergoda orangnya. Oh gitu. Kayak kemarin nih, Hah? dia pengen kopi. Ya kan tergoda berarti dia kan. Iya, bener. Gitu, makanya maksud gua orang itu nggak teguh pendiriannya. Makanya gua langsung tarik tunai semuanya, gua tarik tunai, gua ke bank, gua tarik tunai buat yang touring itu. Langsung ada yang gua transfer. Jadi gua masukin ke amplop udah sampai bulukan tuh, sampai Tapi gua pegangin. katanya banyak yang bilang gitu. Apaan? Kalau kadang-kadang lo misalnya dapat harga dari klien
20 juta gitu ya. Kayak kemarin soal helm gitu kan. Atau lu bilang keprediksi 10 juta. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gua mah ya, nih gua yang nyambungin. Gua yang kira-kira bikin bisnis apa, gua yang kasih. Gua dituduh korupsi. Bukankah itu zolim? Sebel banget gua sama Desta tuh emang provokator tuh. Desta itu ya. Iya, Sur bilang aja 15 juta. Jangan dikurang-kurangin. Astagfirullahaladzim. Sedikit pun gua nggak mau ngambil. Dan lu perlu tahu nih, dia ini sama Desta tuh berantem mulusnya di grup. Gara-gara soal nama logo prediksi kebalik doang. Logo prediksi itu yang ada tanda tanya tuh. Tanda tanya P itu. Menurut gue kan secara harfiah P itu begini, perutnya di depan. Jadi bacanya P gitu. P prediksi. Menurut Desta kebalik gini. Nah itu berantemnya itu di WhatsApp panjang. Gue tuh sampai gak Seharian gue berantem sama Desta. Seharian cuma bedain kepala prediksi itu madep mana. Ya maksud gue biar gue tuh didengar. Gue tuh nggak pernah didengar suara gue. Lu didengar. Lu tuh istilahnya apa ya? Adik kita yang paling kecil yang kita sayangi. Ya kan gue sering telepon lu, Ji, nih anak-anak apa ini kira-kira kita mau bikin apa gitu yang bisa jadi ya lu jadi kayaknya kalau gitu. ngeliat omongan lu kayak gini, lu ada rencana mau keluar dari prediksi? Gak ada, Ji. Lu sedih banget kayak ngomong. Bukan karena gue pengen keluar karena sebel. Gue takut bayar 50 jutaan. Nah itu ingat, keluar dari prediksi harus bayar 50 juta. Iya itu. Seperti mengikat perjanjian dengan setan kalau 50 juta keluar lo. Entahlah lo kesel apa enggak, lo harus tetap di situ. Bayangin. Kerabat itu kan kerjaan apa aja diembat. Emang iya. benar, Sur? Lu sampai segitunya semua lu embat? Kagak, Ji. Itu kan dari Desta aja karena gua kata Darto kan gua ngambil programnya dia. Ya benar kan? Bukan ngambil kan, gue diajak kan. Pertama kan gue masuk The Comment sama IP-nya, gimana kalau kita bikin new The Comment. Lu masuk. Gua sama Darto. Lu sama Darto. Iya ayo bikin. Terus tiba-tiba di calling lagi, Sur ayo syuting. Acara apa? Ada namanya malam-malam. Oke. Siapa aja? Lu, Tora. Sebelumnya ada Zari Hendrik. Oh iya. Sama Dita. Lah, Dartonya kemana? Iya, Darto kayaknya break dulu. Gitu. Jadi kan bukan gue yang ngambil, Jadi kesannya lu yang ngambil. Kesannya gue yang ngambil, slotnya sama gitu loh maksud gue. Iya. Merekanya aja yang seuzon sama lu. Iya, terus ada beberapa kerjaan juga KOL gitu. Ada beberapa kerjaan off-air ya, virtual. Ada kandidatnya Darto juga. Emang Darto paling banyak ke sikat sih sama Omes film kena. Ya karena dia tiap hari isinya kan perawatan. Ya, itu dia maksud jadi waktunya habis untuk perawatan. Emang sia-sia. Nah, terus dia kenapa bisa ikut di podcast Mas ini? Ya itu Omes sama Darto. Dulunya emang Darto mau bikin podcast sendiri. Oke. Omes mau bikin podcast sendiri. Gua nggak tertarik karena gua tuh anaknya nggak mau ini loh, Ji, nggak mau apa ya? Bukan nggak mau repot ya. Kayak udahlah gue capek gitu bagi keluarga ya gue suka motoran, bagi kan makin banyak kegiatan kan waktu sama keluarga ya? Iya makin kecil. Lu family man banget soalnya. Alhamdulillahnya gitu. Iya. Biar kelihatan iya aja. Tapi lu banyak yang bilang di komen-komen itu, Pak Haji, tolong dong itu segera sidak pred El Kerabat, dia itu karena duta ekonomi lemah. Maksudnya apa itu? Ya di gua itu kan bercandaan-bercandaan gua. Itu jadi viral, maksudnya jadi terkenal duta Karena ekonomi. emang gua susah banget dulunya, Ji. Oh iya. Iya. Serius. Bapak gua RW, mak gua guru ngaji. Oh, alhamdulillah. Iya, bapak gua tuh dulunya pegawai negeri. Cuman ya nggak punya duit aja. Jadi gua ngerasain banget tuh kamar mandi diganjel batu bata biar nggak ada tikus naik. Ya Allah. Terus kalau bapak gue lagi nonton bola, gue muter-muter antena di luar, nggak peduli dia gerimis mau apa, masih bebayang dia bilang, gue putar-putar lagi, mau gue jambak bapak gue, enak, Jangan dong. ya kayak maksud gue kan, jadi gue ngerasain banget, jadi mungkin apa-apa yang gue lemparin itu relate sama orang-orang yang sekarang, jadi maksud gue sebenarnya kemiskinan itu harusnya memang ya ditertawakan, jangan dijadikan penderitaan. Setuju. Iya. Dengan begitu kita jadi termotivasi. Tapi lu gue liat hebat tuh. Kenapa? Kemajuan lu tuh luar biasa. Sekarang tuh orang jadi apa? Wah, Surya malam-malam, dan di situ lu berpartner sama Tora juga asik gitu, jadi gitu loh. Justru gue tuh, ini gue baru share sama lu nih. Gue tuh orangnya insecure. Gue tuh orangnya overthinking. Ini kan gue di step ini nih. Dari dulu gue berkarir, ini sekarang nih step tertinggi gue lah. Gue masuk di prediksi, dapat banyak exposure, punya acara yang sustain, yang bagus, yang perform. Jadi orang makin banyak kenal gue. Gue jadi takut sendiri sih. Takut ngomong salah, takut memberikan influence salah. Orang misalkan mengidolakan gue, ternyata gue bad influence kan.
Nah, kayak gitu-gitu Ji, kayak gitu-gitu. Kita kan tulus, Jul. Kita tulus menghibur. Kalaupun memang ada kehilafan atau segala macam, kita we just human, man. Iya sih benar. Gitu, ya Iya kan. sih, Jadi benar. kita nobody's perfect. Gue sering cerita tuh sama Vincent. Gue harus gimana lagi? Gue takut salah melangkah Ji. Maksudnya justru di tahap ini akan kelihatan aslinya kayak gimana orang. Iya. Banyak lah contoh lah gitu maksudnya. Lu harus selalu ingat, lu ketika udah ada di atas, lu tetap harus rendah hati. Karena dengan begitu attitude lu terlihat orang akan jadi respect sama lu. Itu makanya gue sekarang lagi mengusahakan main tuh gue sama anak-anak campers, anak-anak FD. Maksud gue biar suasana kerjanya juga enak karena kan mereka yang ada di balik layar gitu. Lu bener ya, di prediksi itu Surya ini yang paling terakhir masuk. Iya paling terakhir masuk. Paling Setelah terakhir masuk. Ferry baru lu. Waktu itu anak-anak siapa yang nyebut nama gue untuk masuk ke prediksi? Gua. Pengen tahu gue alasannya apa? Gua sih. Lu yang nyebut? Gua. Karena waktu gua di ini talk show. Iya. Kan gua sama Omes sama Ferry bertiga tuh. Iya. Terus tiba-tiba lu masuk kan ngomong-ngomong prediksi segala macem. Terus gua liat juga lu di motor bike kan juga senang motoran. Iya. Gua bilang tuh sama Omes, "Mas, Surya seru juga tuh gua tahu dia tuh orangnya asik tuh gini-gini." Terus akhirnya gue tanya dong ke grup, gue lempar ke grup. Surya kita masukin nih. Oke, setuju semua. Oke. Alhamdulillah. Desta semua oke. Udah, akhirnya kita masuk. Karena gue sih bangga, beneran sih. Ini di luar dari ada lu atau enggak, gue bangga masuk prediksi. Begitu ya. Mungkin anak-anak gimmick-gimmick doang. Sebenarnya gue juga tahu dalam hatinya seneng gitu. Mereka sayang ya. Kalau gue sih bukan sayang, gue bangga masuk prediksi. Bangga ya. Sebut siapa nama-nama besar? Raffi Ahmad, Pasha Ungu, Ari Lasso, partner kerja lu. Pengen masuk prediksi, tapi nggak bisa. Gua yang bisa masuk. Kita bukan hanya nama besar, kita lihat karena nama besar bukan jadi tolak ukur. Oh gitu. Betul, tapi kita harus orang yang memang punya nama. Iya, Kalau nggak ada nama, masa akte kelahirannya blank kagak ada. Namanya gimana? Namanya siapa? Masa Namanya mau di absen Abdul Gopar, iya. Rizky, iya. Siapa ini nggak enak. Tapi karena benar, setelah Surya masuk memang terbukti bahwa dia ini orangnya alhamdulillah loyal, aware sama anak-anak. Iya, gue tuh sayang sama teman-teman gue bener. Kalian tahu ya bahwa helm prediksi itu yang membuka jalan tuh Surya. Alhamdulillah. Makanya gue bilang 13 anggota prediksi ini semua punya peran penting, Iya. punya peran besar di situ. Iya benar. Iya kan? Tapi lu kenapa si rebel itu begitu gitu loh? Vincent. Iya, lu kan dekat sama dia. Iya, gue dekat sama Vincent. Tolong dong lu bilang sama rebel. Jadi gini sih, dia tuh sebenarnya bukan yang nggak suka, dia tuh orangnya kan agak tertutup. Betul, memang. Iya, si Rebel tuh emang nggak mau dia yang terlalu kelihatan banyak orang, exposure gitu-gitu dia nggak terlalu mau. Karena dia kan nyeni banget orangnya. Orangnya seniman banget. Emang seniman banget. Iya. Dia tuh bisa berantem kalau misalkan nih main ngeband nih, gua waktu itu ada siapa gitu yang cerita ngeband nih salah note gitu atau nggak sesuai sama dia yang main, dia bisa berantem. Bisa kesel-keselan gitu. Tapi dia orang sebetulnya perhatian banget sama prediksi. Care banget. Terbukti waktu kita di tanah kita kan semua dia yang prepare. Semua dia yang prepare. Dia yang selalu bawa gimmick-gimmick, yang selalu bawa lukisan waktu ulang tahun prediksi. Dia nyetak sendiri. Iya betul. Gak bilang-bilang sama siapa-siapa. Iya sih benar. Tapi kan belakang-belakangan akhirnya nagih juga. Kenapa? Klembers. Karena dia tahu bakal dipajang di rumah lu. Banyak tahu dia tuh. Kemarin si seragam, si apa segala macam tuh kan dia semua tuh. Gitu. Lu harapan buat prediksi apa sih? Gua sih harapannya gini aja udah. Begini aja ya? Udah gini aja, tetap seneng-seneng. Senang-senang aja. Jarang ketemu, sekalinya ketemu pecah banget, sekalinya ketemu ngasih kabar baik satu sama lain. Soalnya gue lihat nih banyak banget yang kepengen prediksi itu dibikin kayak apa? Film or movie or apalah gitu. Kan iya. Iya, karena kayaknya mereka pengen prediksi itu kita jadi tanpa, karya gitu. Iya, tanpa kita sadari prediksi itu udah banyak fanbase-nya gitu. Wah, jadi, Pak, ini grup motor paling berbahaya di Indonesia. Prediksi touring Jakarta nggak lucu. Iya. Karena semua pada keluar kota. Iya. Nah, ini sebetulnya yang kita pengen tuh, kita nggak mau prediksi ini menjadi sebuah konsumsi yang terlalu publik berlebihan. yang terlalu berlebihan. Iya. Karena tujuan dibentuk prediksi ini adalah hanya untuk fun aja. Senang-senang aja. Senang-senang. Dan Kalau kebetulan sefrekuensi semuanya. Semuanya. Jadi kalau udah yang harus dikaitkan dengan sebuah bisnis or apa tuh kayaknya aduh. Iya. Kita cuman pengen takutnya merubah sedikit esensi dari. Iya. Gue cuma dari dulu gue
cuman pengen temenan yang baik udah jadi. Udah gitu aja Iya sih. benar. Jadi prediksi ini jadi wadah kita berteman di sini untuk melepaskan penat dari kerjaan-kerjaan kita. Iya. Buat referensi kita lucu-lucuan gitu. Seru-seruan ya. aja. Gue selalu kangen abis touring tuh apalagi. Aduh, lu Iya. pasti ngerasain tuh abis Pasti, touring. pasti. Duh, kangen ya sama anak-anak Nah, gitu. Meskipun isinya celah-celahan, lempar-lemparan. Tapi seru aja gitu. Tapi Sur, gue mau nanya satu hal. Apa Gue lagi? pernah keluar dari grup prediksi. Dari grup WhatsApp prediksi gue keluar. Ya, lu keluar. Dan lu orang yang pertama japri gue. Ji, masuk lagi dong Ji. Tolong, kenapa lu harus begitu? Lu care banget sama gue tuh gimana Gak sih? maksudnya gini Ji, lu kan di sini sentral dari galaksi ini. Bukan tuh planet galaksi. Kan umpama gitu. Jadi tata gua nih kan banyak banget nih. Tata surya maksudnya. Oh iya, tata surya. Iya, bodo amat Ji. Orang udah tua speednya makin lambat. Lu tuh pusatnya Ji. Semua komando udah di lu. Meskipun anak-anak kayaknya nggak dengerin lu tidak dihargai, itu cuma gimmick. Masa? Jangan lu Bener. jangan nangin hati gua. Aslinya mereka benci sama Enggak bener. Anak-anak tuh semuanya. Gua kan kalau Vincent Desta lagi syuting, gua barengan syuting kan. Gua selalu gimana nih prediksi mau apa kayak touring gimana baiknya gimana. Kan gua selalu tektokan sama lu Ji. Nih ada teman gua mau support mau apa. Kalau memang kira-kira bisa ngebantu ya kenapa enggak, ngeringanin beban anak-anak. Iya. Sampai gua tuh kadang-kadang nih anak-anak gimana ya ini buat perjalanan selanjutnya kita mau setting apa nih, apa yang gue bisa bantu gitu. Bukannya mau cari muka ya karena gue anak paling kecil, enggak. Ya itu berjalan gitu aja gitu. Ya udah, Itu. kalau begitu terima kasih lah. Syukurlah kalau gue seneng banget bisa kesini ngeliat tempat kerja lo. Ya, gini, gitu alhamdulillah. kan. Mohon Ya. maaf belum bisa ke rumah saya, lagi berantakan. Oh nggak apa-apa. Lagi angkat atap. Nggak apa-apa. Oh, Tapi- atapnya diangkat? Iya. Jadi lu ntar gak ada atap rumah dong? Ada terpal. Enggak. Lagi ya doakan lah, Iya. lagi ada project lah. Pokoknya sehat-sehat lah buat semua keluarga, istri dan anak-anak juga ya. Amin. Begitu nih gue bawa pulang lagi. Jangan dong Ji. Ya kan masih ada beberapa sidak pret lagi. Kopi Ji. Ya maksudnya ini kan buat nanti sidak pret yang lain. Gue udah gitu tadi. Oh gitu. Kan udah. Iya sih. Iya. Maksudnya udah cukup kan maksudnya? Ngopi doang. Iya. Dapat gini Bang 3. Iya. Mendingan gue beli. Ada ya kita bahasanya ntar diatur lah. Iya. Kira-kira kayak lu tadi gue diem aja terus kenapa sih lu? Gaji ke gue selalu dibeda-bedain. Enggak. Lu Yang- kita sayang sama lu semua. Kagak, yang malah yang lain ditanya, lu nggak pernah nanya gue siapa yang harus dikeluarin dari prediksi. Oh. Gue pengen semuanya rata gitu loh maksud gue. Gue udah janji di kontennya Soleh waktu itu. Gue gua bilang lihat. sama si Pipi Memar. Iya. Gue bilang gue nggak akan nanya lagi soal siapa yang akan dikeluarkan dari prediksi. Berarti kan lu pengen dapat pendapat dari Soleh tapi nggak pengen pendapat dari gue. Percuma So. Nanti kalau gua tanya ini ke lu, jawaban lu pasti juga sama nyakitin gua. Pasti lu pengen gua yang dikeluarin kan? Enggak lah Ji, nggak mungkin. Kan Udah gue jujur. bilang, nggak gini. Lu tuh kan sentralnya, peran sentralnya semua yang ngatur anak-anak tuh nurut sama lu. Lu nggak boleh keluar dari prediksi Ji. Yakin lu? Iyalah. Jadi lu belain gue? Kita berdua belas yang keluar enggak. Tuh kan lu begitu, sama juga bohong dong. Gua nggak boleh keluar dari prediksi, tapi lu 12 aja keluar. Sama aja gua ditinggalin gitu. Ntar kita bikin lagi. Ya, jangan begitu. Apaan lu punya grup 2 isinya sama orang-orangnya? Ini aneh-aneh kelakuan, kesel banget. Ayo kita nggak usah ngobrol di grup ini. Bikin lagi. Assalamualaikum guys. Membernya sama. Nah, menu-menuin HP gua aja. Astagfirullahaladzim. Ya udah, kalau gitu Makasih aja ya. gue jalan dulu ya. Iya. Pengen sidak ke yang tempat yang lain. Yang lain. Jangan lupa Apa? password prediksi. Apa? Siapa kita? Siapa kita? Prediksi. Kita siapa? Prediksi dong. Prediksi? Jaya. Nyanyi lagunya dong. Jaya. Bukan gitu. Mentari pagi, indah berseri, packing shit. Thank you, Jun. Siap. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.